Anime dibuka dengan memperlihatkan seekor Divine Dragon yang sedang berada di ambang kematian. Di sana bisa dilihat bahwa sepertinya sang naga itu sedang diserang oleh beberapa manusia. Sang naga itu merasa bingung kenapa dia sampai harus dibunuh oleh para manusia seperti ini. Padahal selama masa hidupnya, sang naga itu tidak pernah melakukan apapun yang membuatnya pantas untuk dibasmi seperti ini. Bahkan dulunya dia juga pernah berada di pihak manusia. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk para manusia sampai memburu sang naga tersebut. Namun sepertinya dia juga sudah pasrah dengan takdirnya yang berakhir dibunuh oleh para manusia. Karena sebenarnya sang naga itu ternyata juga sudah hidup semenjak era para dewa. Makanya dia merasa bahwa waktu yang dia habiskan di dunia itu sudah cukup lama. Dan singkat cerita sang naga itu pun akhirnya meninggal dunia. Namun bukannya tertidur dalam keabadian, sang naga itu malah terlahir kembali sebagai seorang anak laki-laki dengan nama Dolan. Kemudian nama dari kedua orang tuanya Dolan ini adalah Goraon dan juga Arsena. 16 tahun pun berlalu dan sekarang Dolan sudah menjadi pria dewasa. Jadi dalam kehidupan keduanya, Dolan ini tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Ferun. Dalam desa itu, seseorang dianggap dewasa ketika mereka menginjak usia 15 tahun. Mulai dari situlah mereka harus hidup sendiri dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu juga berlaku untuk Dolan yang sudah hidup sendiri sejak setahun yang lalu. Suatu hari Dolan sedang memancing ikan bersama dengan kakaknya yang bernama Dylan. Di sana Dylan bertanya mengenai Dolan yang katanya besok akan berangkat untuk menyelidiki rawa. Jadi rawa yang dimaksud ini dulunya ditinggali oleh para Lizardmen. Namun sejak sebulan yang lalu entah kenapa para Lizardmen menghilang dari rawa tersebut. Karena itulah Dolan pun mengajukan diri untuk berangkat menuju rawa itu dan menyelidiki apa yang sebenarnya sudah terjadi. Singkat cerita, di sana Dolan pun akhirnya berhasil menangkap ikan yang dia butuhkan. Setelah dirasa cukup, dia pun lalu membawa ikan itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dolan lalu mengolah ikan itu dan kemudian menggantungnya di samping rumah. Tak lama kemudian tiba-tiba Dolan kedatangan seorang perempuan yang bernama Airin. Intinya Airin mengatakan bahwa sudah waktunya mereka berangkat untuk belajar sihir. Airin datang menjemput Dolan agar dia tidak terlambat dalam latihan sihir mereka. Dari perilakunya Airin sepertinya bisa disimpulkan bahwa dia ini punya rasa suka kepada Dolan. Jadi ternyata Airin dan juga Dolan ini sama-sama belajar sihir dengan seorang guru yang bernama Maguru. Selama pelatihan bisa dilihat bahwa ternyata Dolan ini sangat mahir dalam mempelajari sihir serangan. Namun sayangnya dia malah tidak terlalu mahir dalam menggunakan sihir pengobatan. Kemudian sore harinya Dolan diperkenalkan oleh kepala desa kepada seorang ksatria perempuan yang bernama Christina. Di mana untuk sementara waktu Christina ini akan tinggal di desa itu juga. Dolan juga diperingatkan agar tidak berbuat lancang kepada Christina karena ternyata dia ini adalah seorang putri bangsawan. Ketika mereka sedang berjabat tangan, Dolan merasa bahwa tangannya Christina itu terasa cukup terlatih. Setelah selesai berkenalan, kepala desa lalu mengajak Christina untuk berkeliling desa. Kemudian di sisi lain, Dolan lalu membawa beberapa ikan dan juga sayuran yang sudah dia kumpulkan menuju rumah kedua orang tuanya. Di sana, Dolan lalu disambut dengan hangat oleh kedua orang tuanya dan juga adik laki-lakinya yang bernama Marco. Arsena lalu mengolah bahan makanan yang sebelumnya dibawakan oleh Dolan untuk dijadikan makan malam mereka. Sembari makan, Arsena lalu bertanya mengenai Dolan yang besok akan berangkat untuk menyelidiki kondisi rawa. Di mana tentu saja hal ini membuat kedua orang tuanya Dolan merasa sangat khawatir. Mereka takut kalau nantinya malah akan terjadi apa-apa kepada Dolan saat sedang menyelidiki hal ini. Namun Dolan berusaha untuk menenangkan kedua orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia hanya akan memeriksa sedikit saja. Dia tidak berencana untuk melakukan hal yang berbahaya atau semacamnya.
Makanya mereka tidak perlu khawatir kalau Dolan akan terluka atau terjebak dalam situasi yang berbahaya. Singkat cerita, keesokan harinya Dolan berniat untuk berangkat menuju rawa yang dimaksud. Tapi ternyata di sana ada banyak kenalannya Dolan yang juga ikut mengantar keberangkatannya. Bahkan kapten dari pasukan penjaga yang bernama Balan juga ikut hadir di sana. Dia meminta maaf karena tidak bisa ikut bersama Dolan dalam menyelidiki rawa tersebut. Karena kalau di Saverun sampai diserang oleh monster ketika Kapten Balan sedang pergi, maka bisa dipastikan bahwa kondisi para warga desa malah akan berada dalam bahaya. Apalagi belakangan ini juga sedang sering terjadi serangan monster di sekitar desa mereka. Singkat cerita, Dolan pun akhirnya memulai perjalanannya menuju rawa yang dimaksud. Di mana perjalanannya Dolan ini ternyata berlangsung dengan cukup lancar. Sampai pada akhirnya Dolan pun tiba di rawa yang dimaksud sore harinya. Di sana Dolan menggunakan kekuatan sihirnya untuk memeriksa kondisi dari rawa tersebut. Setelah diperiksa ternyata Dolan merasakan bahwa kekuatan roh bumi yang ada di sana itu terlalu kuat. Sehingga hal ini pun mengakibatkan kekuatan roh air justru menjadi semakin melemah. Sepertinya hal itulah yang membuat para Lizardmen tidak bisa lagi tinggal di rawa tersebut. Ketika Dolan sedang memeriksa kondisi rawa, tiba-tiba dia kedatangan seekor Lamia perempuan. Di mana Lamia ini merupakan makhluk yang setengah tubuhnya adalah manusia dan juga setengahnya lagi adalah ular. Rumor mengatakan bahwa para Lamia ini mempunyai penampilan yang sangat cantik. Namun di balik itu, kabarnya mereka juga mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Ngomong-ngomong, nama dari si Lamia perempuan ini adalah Selina. Di sana Selina mengatakan bahwa dia datang ke sana bukan untuk bertarung. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba muncul seekor roh bumi raksasa yang langsung menyerang Selina. Untungnya Dolan berhasil menyelamatkan Selina dan membawanya bersembunyi ke tempat yang aman. Selama bersembunyi, Dolan baru ingat kalau belakangan ini ada sebuah gempa bumi. Sepertinya gempa itulah yang mempengaruhi roh bumi dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Dolan mengatakan bahwa sayangnya roh bumi itu sekarang sudah tidak bisa dipulihkan lagi seperti semula. Kemudian Dolan lalu memberikan saran kepada Selina agar mereka bisa bertarung bersama melawan roh bumi tersebut. Jadi intinya Dolan menyarankan bahwa dia akan menyerang roh bumi itu sendirian di garis depan. Sedangkan Selina akan bertugas untuk memberikan bantuan dari garis belakang. Mendengar akan hal itu, akhirnya Selina pun menyetujui saran yang disampaikan oleh Dolan. Setelah selesai menyusun rencana, mereka pun lalu mulai melancarkan serangan melawan roh bumi tersebut. Selina menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyegel pergerakan dari roh bumi itu. Namun masalahnya roh bumi itu terlalu kuat, sehingga Selina tidak bisa terlalu lama menahan pergerakannya. Untungnya, waktu yang diberikan oleh Selina itu sudah lebih dari cukup. Di sana Dolan menyelimuti pedang miliknya dengan menggunakan energi naga. Dan dengan menggunakan teknik tersebut, maka Dolan pun akhirnya berhasil menghabisi roh bumi itu hanya dengan satu serangan saja. Setelah dikalahkan, roh bumi itu lalu menjatuhkan 3 buah batu roh. Untuk sekarang kita masih belum dijelaskan mengenai apa kegunaan dari batu roh tersebut. Kemudian malam harinya, Selina bertanya kenapa Dolan tidak merasa ketakutan ketika pertama kali bertemu dengan dirinya. Karena biasanya para manusia akan langsung kabur ketakutan ketika melihat seekor Lamia. Dolan mengatakan bahwa Selina ini terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan Lamia yang selama ini dia ketahui. Biasanya Lamia ini diceritakan sebagai makhluk yang sangat mewaspadai manusia dan juga lebih agresif. Namun di sisi lain, Selina sama sekali tidak terlihat seperti itu. Kemudian Dolan lalu bertanya kenapa Selina bisa berada di tempat seperti ini. Selina mengatakan bahwa dalam ras Lamia ada sebuah tradisi, di mana ketika seekor Lamia mencapai usia 17 tahun, maka dia diwajibkan untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencari suami. Jadi ras Lamia ini hanya berisi para perempuan saja. Makanya mereka harus mencari suami dari ras yang berbeda.
Namun masalahnya para Lamia ini juga tidak bisa sembarangan dalam memilih suami, karena darah milik para Lamia ini mengandung bisa yang sangat beracun. Makanya mereka diwajibkan untuk mencari suami yang kuat dan memiliki ketahanan terhadap bisa mereka. Karena kalau mereka memilih suami yang lemah, dikhawatirkan si suami malah akan meninggal dunia ketika mereka berciuman atau melakukan hubungan suami istri. Singkat cerita, Dolan pun akhirnya selesai membuatkan sup untuk makan malam mereka. Setelah dicoba, ternyata Selina sangat menyukai sup yang dibuat oleh Dolan tersebut. Jadi ternyata Dolan membuat sup itu berdasarkan resep asli buatan ibunya. Biasanya di malam yang dingin, mereka satu keluarga melingkari panci dan memakan sup itu bersama. Ketika sedang membahas mengenai keluarganya, Dolan pun akhirnya menyadari satu hal penting yang tidak dia miliki dalam kehidupan pertamanya. Di mana dulunya Dolan ini hanyalah seekor naga kesepian yang tinggal di dalam sebuah goa. Namun dalam kehidupan yang sekarang, Dolan mempunyai keluarga dan juga teman-teman yang sangat dia sayangi. Singkat cerita, keesokan paginya Dolan pun mengucapkan salam perpisahan kepada Selina. Karena setelah ini Dolan berniat untuk pulang kembali menuju desanya. Sementara di sisi lain, Selina akan melakukan perjalanan menuju ke selatan untuk melanjutkan misinya dalam mencari suami. Namun sebelum berpisah, Dolan tiba-tiba teringat bahwa katanya para Lamia ini menyukai energi kehidupan. Karena itulah dia pun lalu menyalurkan sedikit energi naganya kepada Selina. Begitu mendapatkan energi naga dari Dolan, hal ini pun membuat Selina menjadi sangat terkejut dan langsung terjatuh. Dalam hatinya, Dolan berpikir bahwa sepertinya energi naga miliknya ini terlalu kuat untuk para Lamia. Kemudian Dolan pun meminta maaf karena sudah mengagetkan Selina. Dan setelah melakukan salam perpisahan, mereka pun lalu berangkat untuk melanjutkan perjalanannya masing-masing. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya teruskan dalam video yang berikutnya.